Tapi justru disitulah masalahnya. Jika Tuhan ikut campur, mengapa membiarkan kebingungan sebesar ini terjadi? Mengapa membiarkan umat manusia terpecah oleh peristiwa yang sama? Bayangkan seorang pendeta arogan bernama Ricky, berdiri dengan suara meninggi dan tatapan menekan, mempertanyakan iman lawannya di depan banyak orang. Di hadapannya, Ustadz Aris tetap tenang, sederhana, menghadapi satu persoalan besar. Pertanyaan paling sensitif tentang kematian Yesus yang mengguncang ruangan. Ketika emosi memuncak dan semua mata tertuju pada mereka berdua, siapakah yang sebenarnya memegang kebenaran dan beranikah Anda mendengarnya sampai akhir? Namun, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi yang beragama Islam, mari kita menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel Kisah Cahaya Ilahi, karena dukungan Anda sangat membantu kami untuk terus bersemangat membagikan cerita-cerita yang inspiratif. Malam itu turun perlahan di sebuah aula pertemuan yang terletak di pinggiran kota. Lampu-lampu gantung memancarkan cahaya kuning pucat, menciptakan suasana hangat namun syarat ketegangan. Kursi-kursi tersusun rapi, dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, jemaat, santri, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Semua datang dengan satu alasan, ingin menyaksikan dialog terbuka yang sejak siang sudah ramai diperbincangkan. Di atas panggung sederhana, dua kursi saling berhadapan. Di sisi kanan, duduk pendeta Ricky. Tubuhnya tegap, jas hitamnya tampak kaku seolah mencerminkan sikapnya. Tatapan matanya tajam, menyapu ruangan dengan rasa percaya diri yang nyaris berubah menjadi arogansi. Sejak awal, ia sudah dikenal sebagai pendebat keras, lantang, dan jarang memberi ruang bagi lawan bicaranya. Bagi Ricky, keyakinan adalah sesuatu yang harus dipertahankan dengan suara tinggi dan kata-kata menekan. Di sisi kiri, duduk Ustaz Arif. Penampilannya jauh berbeda. Baju koko putih sederhana membalut tubuhnya, peci hitam terpasang rapi. Ia duduk tenang, kedua tangannya terlipat di pangkuan, wajahnya teduh seperti seseorang yang datang bukan untuk bertarung, melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang diyakininya dengan hati. Sorot matanya tidak menantang, justru penuh kehati-hatian. Moderator membuka acara dengan salam singkat, lalu mempersilahkan pendeta Ricky untuk berbicara lebih dulu. Begitu mikrofon berada di tangannya, Ricky berdiri. Suaranya lantang, menggema di seluruh aula. Ia tidak bertele-tele. Dengan nada penuh tekanan, ia mulai membangun argumen tentang iman, ketuhanan, dan pengorbanan. Beberapa hadirin mengangguk, sebagian lain terlihat gelisah. Namun suasana benar-benar berubah ketika Ricky berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Ustaz Arif, lalu melontarkan pertanyaan yang membuat ruangan mendadak sunyi. Jika Yesus adalah Tuhan, katanya tegas, mengapa ia bisa mati? Dan jika ia mati, siapa yang mencabut nyawanya? Bisik-bisik langsung menyebar. Ada yang menahan nafas, ada yang saling berpandangan. Pertanyaan itu bukan hal baru. Namun cara Ricky mengucapkannya terasa seperti tantangan terbuka, tajam, menusuk, dan disengaja untuk mengguncang. Ustaz Arif tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas pelan, menundukkan kepala sejenak, seolah merapikan pikirannya. Dalam hatinya, ia tahu, malam ini bukan sekedar debat biasa. Ini adalah momen di mana kata-kata bisa melukai, tapi juga bisa membuka pintu hidayah, jika disampaikan dengan niat yang benar. Ia kemudian mengangkat wajahnya, suaranya ketika berbicara jauh lebih pelan dibanding Ricky. Namun justru itulah yang membuat orang-orang kembali fokus. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang besar, ujar Arif tenang, kita perlu menyepakati satu hal, bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari suara yang paling keras, tetapi dari hati yang mau mendengar. Sebagian hadirin terlihat tersentak. Pendeta Ricky menyilangkan tangan di dada, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Ustaz Arif melanjutkan, dalam Islam, kami diajarkan untuk menghormati Isa Al-Masih sebagai nabi yang mulia. Namun kami juga diajarkan bahwa Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Maka ketika pertanyaan tentang kematian Yesus diajukan, itu bukan untuk merendahkan, melainkan untuk mencari pemahaman yang lurus. Kata-kata itu tidak memanaskan suasana, justru menenangkannya. Namun di balik ketenangan tersebut, jelas terlihat bahwa sebuah perdebatan besar sedang menunggu di depan.
Pendeta Ricky tersenyum tipis, senyum yang bukan pertanda damai, melainkan kesiapan untuk menyerang kembali. Ia merasa pertanyaannya belum terjawab. Baginya, malam ini adalah panggung pembuktian. Sementara itu, Ustaz Aris tetap duduk dengan tenang. Ia tahu, ini baru permulaan. Pertanyaan tentang kematian Yesus hanyalah pintu masuk menuju pembahasan yang jauh lebih dalam, tentang ketuhanan, kehendak Tuhan, dan makna kehidupan itu sendiri. Di antara lampu yang terang merumam dan ratusan pasang mata yang menatap penuh harap, satu hal menjadi jelas. Malam ini bukan hanya dua tokoh yang berhadapan, melainkan dua cara memandang kebenaran. Dan babak pertama baru saja dimulai. Suasana aula yang semula tenang mulai terasa berat. Udara seolah mengental oleh emosi yang tertahan. Setelah pernyataan pembuka Ustadz Arif, moderator kembali memberi kesempatan kepada Pendeta Ricky untuk menanggapi. Tanpa ragu, Ricky melangkah maju satu langkah, seakan ingin mendominasi ruang itu sepenuhnya. "Baik," katanya sambil mengangkat alis, "Anda mengatakan Yesus dihormati sebagai nabi, tapi Injil dengan jelas mencatat bahwa ia disalib, mati, dan bangkit. Itu adalah inti iman kami. Jadi pertanyaan saya sederhana, jika ia tidak mati, mengapa ada salib? Mengapa ada pengorbanan?" Nada suaranya meninggi di akhir kalimat. Beberapa jemaat terlihat mengangguk setuju, sementara sebagian hadirin lain mulai menunjukkan raut tegang. Ini bukan lagi pertanyaan biasa, ini adalah serangan langsung terhadap perbedaan keyakinan. Ustadz Arif kembali tidak langsung menjawab. Ia menatap sekeliling, memperhatikan wajah-wajah di hadapannya. Ia sadar, setiap kata yang keluar dari mulutnya akan direkam, dipotong, dan mungkin disalahpahami. Maka ia memilih berhati-hati. Pertanyaan itu tidak sederhana, ujarnya pelan namun jelas, karena di baliknya ada sejarah, tafsir, dan keyakinan yang telah hidup ratusan tahun. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diserupakan bagi mereka. Artinya, ada peristiwa besar yang disaksikan manusia, namun hakikatnya tidak seperti yang mereka sangka. Begitu kalimat itu diucapkan, aula langsung bergemuruh oleh bisikan. Pendeta Ricky tertawa kecil, bukan tawa gembira, melainkan tawa yang mengandung ejekan. Diserupakan, Ricky mengulang dengan nada skeptis. Apakah itu tidak terdengar seperti pelarian dari fakta sejarah? Beberapa orang menahan napas. Ustadz Arif mengangguk pelan, seolah memahami reaksi itu. Saya mengerti mengapa itu terdengar sulit diterima, karena kita terbiasa melihat sejarah hanya dari sudut pandang manusia. Padahal, iman berbicara tentang campur tangan Tuhan, sesuatu yang melampaui logika biasa. Pendeta Ricky langsung menyela, tapi justru disitulah masalahnya. Jika Tuhan ikut campur, mengapa membiarkan kebingungan sebesar ini terjadi? Mengapa membiarkan umat manusia terpecah oleh peristiwa yang sama? Pertanyaan itu meluncur deras seperti gelombang yang menghantam karang. Untuk sesaat Ustadz Arif terdiam lebih lama dari sebelumnya. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan yang lebih dalam. Kebingungan, katanya akhirnya, bukan selalu tanda kesalahan Tuhan. Kadang itu adalah ujian bagi manusia. Apakah ia mencari kebenaran dengan hati atau hanya mempertahankan ego? Kalimat itu membuat beberapa hadirin terhenyak. Pendeta Ricky tampak sedikit tersinggung. Ia mengencangkan rahangnya. "Apakah Anda sedang mengatakan iman kami dibangun di atas ego?" Tanyanya tajam. "Tidak," jawab Arif cepat namun lembut. "Saya mengatakan bahwa setiap manusia, termasuk saya, harus waspada terhadap ego saat berbicara tentang Tuhan." Ruangan kembali hening. Ketegangan kini bukan hanya soal doktrin, tetapi soal sikap. Ricky menatap Arif lekat-lekat, mencoba membaca celah, namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang sulit ditembus. "Saya ingin jawaban yang jelas," kata Ricky akhirnya. "Jika Yesus tidak mati, lalu siapa yang dicabut nyawanya di kayu salib itu?" Pertanyaan itu kembali menghantam ruangan. Inilah inti yang sejak awal ia kejar. Semua mata tertuju pada Ustadz Arif, bahkan moderator tampak menegakkan punggungnya. Ustadz Arif menarik napas dalam-dalam. Ia tahu jawaban ini akan menentukan arah debat selanjutnya. "Islam tidak berspekulasi tentang siapa orang itu, karena fokus kami bukan pada siapa yang menggantikan, melainkan pada satu hal, bahwa Allah menyelamatkan nabinya, dan kehidupan tidak berakhir di tangan manusia." Beberapa orang tampak mengangguk, namun tidak sedikit pula yang terlihat kecewa. Pendeta Ricky menggelengkan kepala perlahan. "Jadi Anda menghindari detail?" "Tidak,
Jawab Arif tegas untuk pertama kalinya malam itu. Kami memilih untuk tidak melampaui apa yang Tuhan tetapkan. Nada suaranya tetap rendah, namun ada kekuatan di sana. Ricky terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya sejak debat dimulai, ia tidak langsung membalas. Di antara sorotan lampu dan ratusan pasang mata yang menunggu, jelas terlihat bahwa perdebatan ini semakin dalam. Bukan lagi sekedar soal kematian Yesus, melainkan soal bagaimana manusia memahami Tuhan, wahyu, dan batas akalnya sendiri. Dan semua orang tahu, pertarungan ide ini masih jauh dari selesai. Bab berikutnya akan membawa mereka ke titik yang lebih panas, tempat emosi dan iman benar-benar diuji. Ketegangan di aula kini terasa semakin pekat. Tidak ada lagi bisik-bisik pelan seperti sebelumnya. Wajah-wajah para hadirin menunjukkan keterlibatan penuh, seolah mereka bukan sekedar penonton, melainkan bagian dari peristiwa itu sendiri. Moderator mencoba menenangkan suasana dengan meminta kedua pihak menahan emosi, namun jelas, api perdebatan sudah terlanjur menyala. Pendeta Ricky kembali berdiri. Kali ini langkahnya lebih cepat, gerak tubuhnya lebih agresif. Ia menggenggam mikrofon dengan kuat, seakan takut kehilangan kendali. "Saya harus jujur," katanya dengan suara meninggi. Jawaban seperti itu justru memperlebar jurang. Jika tidak ada kejelasan, bagaimana mungkin kebenaran bisa ditegakkan? Nada suaranya terdengar seperti tuntutan, bukan sekedar pertanyaan. Beberapa jemaat di barisan depan tampak bertepuk tangan pelan, memberi dukungan. Ricky semakin bersemangat. Iman tidak bisa dibangun di atas misteri yang dibiarkan menggantung. Lanjutnya, Yesus mati untuk dosa manusia. Itu jelas, itu tertulis, itu diberitakan ke seluruh dunia. Kata-kata ke seluruh dunia diucapkannya dengan tekanan kuat. Ia menatap Ustadz Arif seolah menantangnya untuk menyangkalnya secara langsung. Ustadz Arif tetap duduk, namun kali ini wajahnya sedikit berubah. Bukan marah, melainkan prihatin. Ia berdiri perlahan, gerakannya tenang namun penuh wibawa. Begitu ia berbicara, suaranya memang tidak keras, tetapi terdengar di setiap sudut ruangan. "Pendeta Ricky, bolehkah saya bertanya balik?" Ricky mengangguk cepat. "Silahkan." "Apakah kebenaran harus selalu disertai kemarahan?" tanya Arif. Pertanyaan itu seperti angin dingin yang menyapu aula. Beberapa orang tampak tersentak. Ricky terdiam sepersekian detik, lalu menghela nafas kasar. "Saya marah karena ini penting. Ini soal keselamatan. Justru karena itu penting, kita harus berhati-hati. Keselamatan bukan hanya soal siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling jujur pada Tuhannya." Ruang kembali hening. Moderator melirik jam di pergelangan tangannya, namun memilih membiarkan dialog ini mengalir. Ia tahu, inilah inti yang ditunggu semua orang. Pendeta Ricky menggelengkan kepala. Katanya, "Anda terus berbicara tentang ketenangan, tapi bagaimana dengan penderitaan? Bagaimana dengan darah di kayu salib? Apakah itu semua ilusi?" Ustadz Arif menatap Ricky dengan penuh empati. "Tidak ada penderitaan yang sia-sia," katanya. "Namun dalam Islam, penderitaan para nabi bukan bukti kelemahan Tuhan, melainkan bukti kasih-Nya, bahwa Dia selalu menjaga utusannya meski manusia berbuat zalim." Beberapa hadirin terlihat terdiam lebih lama. Kata-kata itu tidak menyerang, namun justru menyentuh sisi batin. Ricky sebaliknya tampak semakin gelisah. "Jadi menurut Anda, seluruh dunia salah menafsirkan satu peristiwa terbesar dalam sejarah?" Ustadz Arif mengangguk pelan. Bukan salah menafsirkan, tetapi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan perbedaan itu tidak harus diselesaikan dengan amarah. Ricky membanting telapak tangannya ke meja kecil di sampingnya. Suara keras itu mengejutkan banyak orang. Ini bukan soal sudut pandang, ini soal iman yang dipertaruhkan. Beberapa orang mulai resah. Ada yang berbisik agar Ricky menenangkan diri, namun emosi telah menguasainya. Ia merasa posisinya terdesak bukan oleh argumen, melainkan ketenangan yang sulit ia taklukkan. Ustadz Arif tetap berdiri tegak. "Iman," katanya perlahan namun tegas, "tidak pernah kalah oleh pertanyaan. Iman justru tumbuh karenanya." Kalimat itu menggantung di udara. Ricky terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tampak kehilangan kata. Matanya menyapu ruangan. Wajah-wajah yang tadi mendukungnya kini terlihat ragu, bahkan berpikir ulang. Moderator akhirnya angkat bicara, meminta jeda singkat. Namun sebelum duduk kembali, Ustadz Arif menambahkan satu kalimat terakhir. "Jika kebenaran memang dari Tuhan, maka ia tidak perlu dipaksa. Ia akan menemukan jalannya sendiri ke dalam hati manusia." Lampu aula sedikit diredupkan. Beberapa hadirin menghela nafas panjang. Ia tahu sesuatu telah berubah malam itu.
Debat ini bukan lagi sekedar adu dalil, melainkan cermin yang memaksa setiap orang bertanya pada dirinya sendiri. Apakah iman yang mereka pegang lahir dari keyakinan atau dari emosi? Dan semua sadar, bab berikutnya akan membawa konsekuensi yang jauh lebih dalam, bukan hanya bagi Ricky dan Arif, tetapi bagi siapapun yang mendengarkan dengan hati terbuka. Jeda singkat yang diberikan moderator tidak sepenuhnya meredakan ketegangan. Justru dalam keheningan itulah sesuatu yang lebih halus mulai bekerja. Bukan di kepala, melainkan di hati. Lampu aula yang sedikit diredupkan membuat suasana terasa lebih sunyi, hampir seperti ruang perenungan daripada arena debat. Pendeta Ricky duduk kembali di kursinya. Dadanya naik turun tidak beraturan. Ia mencoba meneguk air mineral, namun tangannya sedikit bergetar. Kata-kata Ustadz Arif sebelumnya masih terngiang di kepalanya. Bukan karena argumennya menjatuhkan, melainkan karena ketenangannya mengusik sesuatu yang selama ini Ricky kubur rapat-rapat. Moderator kembali mengambil alih. Kita lanjutkan, katanya hati-hati. Saya ingin meminta masing-masing pihak menyampaikan satu hal terakhir sebelum sesi ini ditutup. Pendeta Ricky kembali berdiri. Kali ini langkahnya tidak sekeras sebelumnya. Tatapan matanya masih tajam, namun ada bayangan kelelahan di sana. Saya sudah mengabdikan hidup saya untuk iman, katanya. Saya mengajar, berkhotbah, membela keyakinan saya dimanapun. Dan saya percaya pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia. Ia berhenti sejenak. Aula sunyi. Namun, lanjutnya suaranya sedikit menurun. Malam ini saya mendengar satu hal yang membuat saya gelisah. Beberapa hadirin saling pandang. Ricky menarik napas dalam-dalam. Anda berkata bahwa iman tidak perlu dipaksa, katanya sambil menatap Ustadz Arif. Jika itu benar, mengapa saya begitu marah saat keyakinan saya dipertanyakan? Pertanyaan itu tidak terdengar seperti serangan, justru seperti pengakuan yang tak sengaja. Ustadz Arif menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak ada kemenangan di wajahnya, hanya empati. Karena iman, jawab Arif pelan, seringkali bercampur dengan rasa takut. Takut salah, takut kehilangan, takut goyah. Ricky terdiam. Kata takut itu seperti cermin yang mendadak dihadapkan ke wajahnya. Ustadz Arif berdiri. Suaranya tetap rendah, namun kali ini lebih dalam, seolah berbicara bukan hanya kepada Ricky, tetapi kepada semua yang hadir. Saya pun pernah berada di posisi itu, takut jika pertanyaan akan menghancurkan keyakinan. Padahal, jika iman itu benar, pertanyaan justru akan menguatkannya. Beberapa orang mengangguk perlahan, bahkan mereka yang sejak awal datang dengan sikap defensif, kini terlihat merenung. Pendeta Ricky duduk kembali. Tangannya kini terlipat, tidak lagi mengepal. Ia menatap lantai beberapa detik sebelum kembali mengangkat wajahnya. Jika menurut Islam Yesus tidak mati, lalu apa makna keselamatan bagi manusia? Inilah pertama kalinya ia bertanya tanpa nada menantang. Ustadz Arif menjawab dengan hati-hati. Keselamatan, katanya, bukan diwariskan oleh kematian satu sosok, tetapi diperjuangkan oleh ketaatan kepada Tuhan. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ricky mengangguk pelan. Ia tidak membantah, ia tidak menyerang. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar mendengarkan. Dan Isa, lanjut Arif, adalah bagian dari rantai panjang para nabi yang membawa pesan yang sama, menyembah Tuhan yang esa dan hidup dengan kebenaran. Keheningan menyelimuti aula, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya keheningan yang syarat makna. Moderator menutup sesi dengan suara lirih, berterima kasih kepada kedua pembicara. Namun semua orang tahu yang terjadi malam itu jauh lebih besar dari sekedar debat yang selesai tepat waktu. Pendeta Ricky berdiri lebih dulu. Ia menoleh ke arah Ustadz Arif, ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Aula menahan napas. Ustadz Arif menerima uluran itu dengan senyum tipis. Jabat tangan mereka tidak lama, namun cukup untuk mengirim pesan kuat kepada semua yang menyaksikan. Bukan tentang siapa yang menang, bukan tentang siapa yang kalah, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Saat para hadirin mulai meninggalkan aula, banyak yang berjalan lebih pelan dari saat mereka datang.
Wajah-wajah yang tadinya penuh emosi, kini berubah menjadi wajah yang dipenuhi pertanyaan. Dan di antara semua itu, satu hal menjadi jelas. Ketika ego mulai diam, hati mulai berbicara. Bab berikutnya akan menjadi penutup dari perjalanan malam itu. Sebuah penutup yang tidak menawarkan jawaban mudah, tetapi meninggalkan jejak yang sulit dihapus dari ingatan siapapun yang hadir. Aula itu hampir kosong ketika lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu. Hanya tersisa beberapa panitia yang membereskan kursi dan kabel mikrofon. Namun di sudut ruangan, dua sosok masih berdiri. Pendeta Riki dan Ustadz Arif. Mereka tidak lagi berada di panggung, tidak lagi disorot lampu, tidak lagi disaksikan ratusan mata. Justru disitulah percakapan paling jujur akhirnya terjadi. Pendeta Riki memecah keheningan lebih dulu. Selama ini, katanya pelan, saya pikir kekuatan iman diukur dari seberapa keras kita membelanya. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah muncul sepanjang debat. Ternyata, saya salah. Ustadz Arif tidak langsung menjawab. Ia membiarkan kata-kata itu mengendap, seperti air keruh yang perlahan menjadi jernih. Iman, jawabnya akhirnya, adalah soal ketundukan. Bukan pada manusia, tapi pada Tuhan. Riki mengangguk pelan. Tatapannya menerawang seolah melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya. Tahun-tahun berkhotbah, berdebat, mempertahankan keyakinan dengan api amarah yang ia kira adalah semangat suci. Ketika Anda berkata bahwa Tuhan tidak pernah mati, ujar Riki lirih. Ada bagian dalam diri saya yang memberontak, tapi ada juga bagian lain yang justru merasa tenang. Ia menatap Arif. Itu yang paling menakutkan. Arif tersenyum lembut. Karena kebenaran sering datang tanpa teriak, katanya. Ia mengetuk pelan, lalu menunggu. Apakah hati mau membukakan pintu? Riki menghela napas panjang. Saya tidak bisa mengubah keyakinan saya dalam satu malam, katanya jujur. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan kegelisahan ini. Dan itu sudah cukup, jawab Arif. Hidayah bukan dipaksa. Ia adalah perjalanan. Di luar aula, malam terasa lebih dingin. Angin berembus pelan, membawa sisa-sisa suara kota. Pendeta Riki melangkah keluar lebih dulu, berhenti sejenak di anak tangga, lalu berkata tanpa menoleh. Terima kasih, bukan karena jawaban, tapi karena ketenangan. Ustadz Arif hanya menjawab dengan anggukan kecil. Keesokan harinya, rekaman debat itu menyebar luas. Potongan-potongan video viral di berbagai platform. Ada yang memuji keberanian Riki, ada yang terkesan oleh ketenangan Arif. Kolom komentar dipenuhi perdebatan baru, lebih panas, lebih liar, lebih emosional daripada yang terjadi di aula malam itu. Namun di balik layar, Pendeta Riki tidak ikut membalas satupun komentar. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya, Alkitab terbuka di meja, namun tangannya justru berhenti di satu catatan kecil yang ia tulis semalam. Apakah aku membela Tuhan atau membela egoku? Pertanyaan itu menghantuinya, tapi bukan dengan rasa takut, melainkan kejujuran. Sementara itu, Ustadz Arif kembali ke rutinitasnya, mengajar, memimpin sholat, berbincang dengan jamaah. Ketika ditanya tentang debat itu, ia hanya menjawab singkat. Saya tidak datang untuk menang, saya datang untuk menyampaikan. Malam itu telah berlalu, namun bekasnya tertinggal di banyak hati. Bagi sebagian orang, debat itu menguatkan keyakinan mereka. Bagi sebagian lain, ia menimbulkan pertanyaan yang tak lagi bisa dihindari. Dan bagi Pendeta Riki, malam itu menjadi awal dari pergulatan paling sunyi. Pergulatan antara tradisi yang diwariskan dan suara hati yang mula terbangun. Tidak ada pengakuan besar, tidak ada pertobatan dramatis, tidak ada akhir yang spektakuler. Hanya satu kenyataan sederhana. Ketika emosi mereda, kebenaran memiliki ruang untuk berbicara. Dan terkadang perjalanan menuju Tuhan tidak dimulai dengan jawaban, melainkan dengan satu pertanyaan yang akhirnya kita berani dengarkan. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara, atau siapa yang keluar sebagai pemenang dari sebuah debat. Ini adalah tentang perjalanan hati, tentang bagaimana pertanyaan yang jujur terkadang lebih berharga daripada jawaban yang dipaksakan. Dari aula yang penuh emosi hingga keheningan setelah semua suara reda, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk kemenangan, tetapi seringkali datang sebagai kegelisahan yang membangunkan nurani.
Semoga kisah ini mengajak kita semua untuk lebih rendah hati dalam beriman, lebih tenang dalam berbeda, dan lebih jujur dalam mencari kebenaran. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak membutuhkan pembelaan kita. Kitalah yang membutuhkan petunjuknya. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dan renungkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.